Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam dengan sempurna. Walaupun akhir zaman, namanya juga akhir zaman, ada yang menyebut ajarannya belum sempurna. Jamaah sekalian, yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah 133, 134. Sedikit kita ulang. Di dalam ayat ini itu bercerita tentang Nabi Yakub yang didatangi kematian, lalu kemudian Nabi Yakub memberikan ujian akhir kepada anak-anak dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian ibadahi, apa yang akan kalian perjuangkan atau mau dihambakan kepada apa diri kalian. Dan ini pertanyaan ujian. Namanya ujian itu setelah yang diuji sudah dikasih pelajaran. Jadi jangan sampai kita nggak mendidik, nggak mengajarkan anak kita, kemudian kita tanya mata budu nami ba'di, nanti nggak nyambung kan itu ya. Itu namanya ikut-ikutan ayat tanpa memahaminya. Bahwa kalimat mata budu nami ba'di itu menunjukkan kalimat ujian dan bagaimana rasanya seorang ayah dari 10 anak yang tadinya bandel, kemudian jumlahnya 12 kan, yang 2 yang sudah aman ya. Bahkan bukan bandel biasa ya Pak ya, kriminal gitu ya, karena adiknya kalau dilihat dialognya kan kalau bisa kita bunuh saja Yusuf kan gitu asalnya. Kemudian ya yang lain mengatakan jangan, kita buang aja apa kita buang, nanti kita bilang dimakan serigala gitu ya. Jadi untung saja ya masih ada yang kriminalnya lebih rendah dan itu yang dipakai. Maka berjuanglah Nabi Yakub mendampingi 10 anaknya yang bandel-bandel. Jadi kalau bapak punya anak bandel 1, 2 belum ada apa-apanya gitu. Ini 10 gitu ya. Nah, karena sudah dididik terus, maka pas akhir hayatnya tentu Nabi Yakub ingin nguji ini didikan saya sukses atau tidak. Luar biasa, pertanyaannya jebakan, jawabannya namanya sudah dididik dengan baik, lulus dia. Walaupun pertanyaannya ma ta'buduna min ba'di, kan tidak secara langsung, apa kira-kira kamu mau menghamba kepada apa setelah aku tidak ada ya, kalau mau diartikan ya ta'budun itu dari kata abdun yang artinya budak, kamu mau diperbudak untuk apa hidupnya setelah aku tidak ada. Tapi karena mereka lulus maka jawabannya na'budu ilahaka ya, mereka ingin menghamba kepada Allah, mereka ingin rela diperbudak untuk Allah. Ini kan sesuatu yang berarti sudah apa? Sudah sukses mendidik. Kalau yang 10 sudah seperti ini, apalagi yang 2? Yang 2 kan sudah bagus ya.
Nabi Yusuf, dan dalam keterangan satu lagi adalah Nabi Benyamin. Karena itu bagi kita ini perjuangan seumur hidup ya, karena kemarin juga sudah kita bahas doa kita itu, ingat doa bukan doa kecil tapi doa besar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu dosa yang sangat besar karena ujungnya waja'alna lil muttaqina imama. Jadi lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman pemimpin. Jadi bukan jadikan anak kami pemimpin sembarang pemimpin, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau dia pemimpin dan yang dipimpin orang-orang yang bertakwa, kira-kira dia bertakwa atau tidak? Itu bertakwa. Karena apa? Berarti kan prosesnya, ini PR perjuangan kita itu, kalau mau mendapat pemimpin yang bertakwa, maka kita cetak dulu orang-orang bertakwa, nanti akan muncul pemimpin bertakwa. Jadi hari ini kita sukses mencetak orang-orang yang kacau, ya nanti pas milih pemimpin bisa dapat yang kacau, karena kebanyakan ya dari pendidikan belum berhasil mencetak yang terbaiknya. Nah, hari ini kita akan ya membahas yang pertama adalah firman Allah, qulu amanna billah ya, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa. Sebentar ya, sebelumnya ini kelewat satu. Ya. Ini nanti ayat ini sebenarnya diawali dari waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, walaupun ayatnya ada di belakangnya. Ya. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Itu 135, kalau tadi yang saya baca 136 ya. Ini persis dengan kejadian kita hari ini. Ya, ayat ini ya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ini kan ada orang Yahudi ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini disebut adalah Abdullah bin Suriyah ya. Abdullah bin Suriyah datang kepada Rasulullah, al-A'war di sini. Kemudian ya, beliau mengatakan mal huda illa ma nahnu alaihi fattaba'na ya Muhammad tahtadu. Dia mengatakan tidak ada petunjuk kecuali ya, agama yang kami peluk, karena itu engkau ikutlah kami wahai Muhammad, maka engkau akan diberi petunjuk. Kemudian waqalatin nasara misla dzalika. Lalu orang Nasrani juga sama, ada yang datang mengatakan hal yang serupa. Fa anzalallahu azza wa jalla wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Makanya dijawab wa qauluhu qul bal millata Ibrahim hanifa. Jadi jawabannya yang Allah katakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah tidak, kami akan mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifan. Jadi dari dulu juga Yahudi Nasrani dengan Rasulullah beda, nggak sama gitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang pengen nyamain ini berarti benar-benar nggak jelas gitu ya. Aila nuridu ma da'autumuna ilaihi minal yahudiyah wan nasraniyah bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa.
kalimat itu digunakan Rasulullah berarti sudah jelas kami tidak akan mengikuti agama Yahudi ataupun agama Nasrani, karena yang akan kami ikuti adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus ya. Ini arti Hanif ya. Ini ada Hanif kan, itu ada Hanif di pojok. Yang pertama artinya lurus itu kalau ditarik ke atas sampai kepada ya Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Nah, sedangkan kalau ditarik ke atas sampai kepada Mujahid, arti Hanif adalah ikhlas. Nanti kalau ditarik ya melalui jalur Ali ibnu Abu Talhah kemudian dari Ibnu Abbas, maka Hanif diartikan adalah hajjan, yang berhaji ya. Atau Al-Dhahak seperti itu sama Al-Hasan, Al-Dhahak, Atiyah dan As-Sa'di ya. As-Saddi bukan As-Sa'di ya, kalau As-Sa'di kan masih baru. As-Saddi itu yang mengatakan bahwa arti Hanif ada hajjan. Kemudian Abul Aliyah bahwa ya arti Hanif adalah orang-orang yang menghadap ke Baitullah dalam sholatnya ya. Ini nanti dikaitkan juga dengan haji ke Baitullah. Kemudian Mujahid dari jalur Ar-Rabi ibnu Anas mengatakan Hanif artinya orang yang diikuti tuntunannya. Nanti Abu Kilabah mengatakan orang yang beriman kepada semua Rasul, dari Rasul-Rasul yang pertama hingga Rasul yang terakhir. Jadi Nabi Ibrahim kan berdoa menunjukkan keimanannya, kan berdoa wa ba'as fihim rasulan. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah tahu beliau bukan Nabi terakhir, maka beliau menginginkan ya masih akan diutus Nabi setelahnya. Kemudian juga pendapat lain dari Qatadah mengatakan Al-Hanafiyah ialah suatu kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Ini la ilaha illallah yang hari ini diplesetkan menjadi tauhid, artinya kalimat persatuan gitu ya. Ini ya kita yang aktif ya di masjid belajar agama ya patut bersyukur, karena memang godaan akhir zaman ternyata godaan ilmu, nggak kayak dulu lagi. Yang kalau dulu kan kayaknya aman-aman saja gitu ya, hidup ini asal sudah sholat 5 waktu, udah ya infak sodakoh rutin, puasa rutin ya, pokoknya nggak ikut ngaji nggak apa-apa, yang penting sudah bisa terjaga. Ternyata akhir zaman ini serangannya bukan serangan itu yang diganggu, tidak ganggu sholat, tidak ganggu yang lain, yang diserang malah masalah keimanan, masalah ilmu. Kalau kita marah dengan kalimat itu masih lumayan, berarti ada benernya dalam diri kita. Berapa banyak kira-kira yang ikut? Bener juga kata orang itu, kan kita nggak tahu. Makanya Pak Nasir itu salah satu yang selalu mengingatkan kepada generasi berikutnya itu kan apa? Kalimat jam berapa sekarang gitu. Jam berapa sekarang itu kita melihat tentang kita hidup di zaman apa. Ini Islam yang hari ini kita ada itu Islam awal Islam atau menuju akhir Islam? Akhir Islam, karena kita di akhir zaman. Kalau sudah akhir Islam berarti apa? Salah satu hadis-hadisnya kan akan banyak fitnah dajjal ya. Fitnah dajjal itu salah satunya dajjal itu kan membolak-balikan, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Kalau kita nggak belajar ya bisa ngikut kena gitu. Bisa ngikut kena. Maka kembali ya,
wa qulu amanna billah wa ma unzila ya ala ada iklannya lagi. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini ada kalimat yang sudah biasa bahwa orang-orang ingin ya memisahkan antara para rasul, akan dipisah-pisah. Makanya orang yang nggak paham kan katanya agama Yahudi adalah pengikut Musa gitu, itu kan memisah, seolah-olah Musa itu bawa agama Yahudi, agama Nasrani disebut pengikut Isa, seolah-olah Isa membawa agama Nasrani. Makanya jawabannya surat Al-Baqarah ayat 136 itu sebenarnya sudah jelas. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami, karena ini Rasulullah yang suruh mengatakan, berarti apa? Al-Quran ya. Kemudian wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa, yang diberikan kepada Musa, wa Isa ya, yang diberikan kepada Isa, wa ma utiyan nabiyyun, dan semua nabi-nabi min rabbihim, dengan kalimat la nufarriqu baina ahadim minhum, tidak ada satupun dari para nabi itu yang membawa ajaran yang berbeda, semuanya sama gitu ya, membawa ajaran agama yang sama ya. Pengikatnya salah satunya la ilaha illallah itu. Kalau kalimat la ilaha illallah disebut kalimat persatuan para nabi sih nggak menyesatkan. Tapi kalau la ilaha illallah itu adalah disebut persatuan, lalu persatuannya di dalamnya persatuan Yahudi, Nasrani, nggak, wah itu udah kacau. Makanya di akhir zaman ini ya, karena kita berada di akhir zaman, maka kita harus benar-benar memandang segala sesuatu ya akhir zaman. Contoh begini, ini kan sering kita ini apa ya, bahasa yang kita ambil adalah kurang jujur. Sekarang begini, kemarin saya sudah sebut bahwa kita belajar dari Al-Quran itu target kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi adik-adik sini menghafal Quran harus jelas tujuannya. Menghafal Quran itu bukan biar nanti jadi imam, biar hebat, bukan. Tetap mau menghafal Al-Quran, memahami tafsir, sholat ke masjid, berbuat baik, semuanya satu tujuannya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu orang yang sempurna, nggak ada cacatnya. Artinya apa? Cita-cita kita itu, masalah kita hari ini nyampe ke berapa itu nggak usah dipikirin dulu. Nanti ada hubungan ketika kita mau memahami tentang yakin dan tawakal. Poinnya sederhana. Kalau kita melihat ya iman sampai kepada takwa, maka mulai sekarang kalau mau mengukur sesuatu, ukurannya memang harus takwa. Nih, saya beberapa mencari tentang gimana sih ulama menjelaskan tentang ilmu menurut kategori takwa. Kan kalau ilmu menurut kategori umum apa saja yang berisi tentang pengetahuan akan disebut ilmu. Tapi ternyata ulama-ulama dahulu itu sudah jelas. Yang disebut ilmu menurut para ulama itu ternyata sesuatu yang sangat lengkap. Saya ilustrasikan begini. Siapa di antara kita yang memiliki ilmu tentang sholat tahajud? Maka kalau dalam pandangan takwa, ini dalam pandangan takwa, yang mengerti ya, yang disebut punya ilmu tentang sholat tahajud, yang pertama yang ngerti tata cara melaksanakan sholat tahajud, itu satu.
itu kategori berarti saya masuk gitu kan. Ini soalnya ini sedang bicara takwa nih, bukan bicara yang biasa. Yang kedua, ya, dia memahami ya bagaimana sholat tahajud dan seluk-beluknya. Dia tidak akan ya terpengaruh dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Maka ilmunya ini bukan sekedar ilmu, sekedar tahu tadi sudah meyakinkan. Tapi yang berat kriteria ilmu dalam pandangan ketakwaan yang dijelaskan oleh ulama itu, Pak, ini yang berat yang ketiga. Siapa yang punya ilmu tentang tahajud adalah yang sudah melaksanakan tahajud dengan istiqomah.